Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rizal dan teman-teman semua jamaah Al-Sani, Alhamdulillah pada pagi yang segar ini kita mendapatkan tamu istimewa, Ibu Prof. Yuni Syukriani, yang tadi sudah sebutkan bahwa beliau dari Unpad di bagian forensik ya tadi ya, khusus pelajari tentang genetik saya kira ya. Jadi silahkan nanti bicarakan dulu sedikit tentang kurikulum vitae, nanti baru detail ya ke Ibu pakai PowerPoint ya Bu? Iya, Prof. Iya, Oh Prof. ya, baik. Nah, nanti sesudah presentasi nanti barangkali ada diskusi. Barangkali itu saja dari saya. Silakan Ibu Prof. Yoni. Iya, terima kasih. Mohon izin, kurikulum vitae-nya oleh saya aja, Prof. Ya, boleh silakan. Ya, ya ini sedikit tentang kurikulum vitae saya. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran juga tahun 96 dan pendidikan terakhir saya S3 dari ITB, S2 S3 saya dari ITB. Dan saya sudah bekerja sebagai dosen di kedokteran Unpad itu sejak 1997. Saya saat ini sebagai Sekretaris Senat Universitas Padjadjaran dan saya juga sudah mengikuti beberapa kursus terkait dengan etika dan juga tentang DNA. Dan saya menulis artikel ilmiah, saya kira sebagai tugas saya sebagai dosen itu di bidang forensik dan DNA, terkhususnya DNA forensik serta di bidang etika dan humaniora. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum vitae, Prof. Ya, boleh. Ya, dan izin untuk masuk ke materi. Ya, apakah sudah terlihat, Prof? Sudah sibuk ya. Hilang lagi? Hilang lagi ya, sebentar. Ya, sudah terlihat, Prof? Ya, sudah slide. Cuma belum slide show. Ya, ini mudah-mudahan bisa Ya, jelas. ya bagus. Ya, Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Buya, Prof. Hairil, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi telah saya singgung sebelumnya bahwa setiap manusia dan juga makhluk hidup lain ya, tumbuhan dan hewan itu memiliki DNA dan DNA ini merupakan molekul yang membawa sifat keturunan. Dan juga kalau saya istilahkan secara awam, mungkin kita bisa katakan DNA ini mirip sebagai resep masakan begitu ya. Ada yang mengatakannya sebagai blueprint, tetapi untuk konteks ini saya coba sebut sebagai resep masakan dalam arti bahwa ketika satu makhluk hidup seorang manusia itu akan tumbuh dan berkembang, dia memerlukan semacam resep mau seperti apa dia akan tumbuh menjadi manusia dan bahwa manusia ini adalah organisme dan di dalamnya terdapat mesin-mesin biologis gitu ya, mesin-mesin kecil-kecil yang mengatur bagaimana sel-sel ini hidup, kemudian bertumbuh, berkembang dan memperbanyak diri. Dan semua itu perlu pola atau blueprint, kemudian juga bagaimana blueprint ini bisa nanti memanfaatkan input makanan gitu ya dari luar dan juga energi untuk dibuat mesin-mesin dan juga struktur. Jadi sel ini bisa dikatakan dia punya pola sendiri menggunakan DNA. Dari DNA ini kemudian dibuat mesin-mesin kehidupan, kemudian nanti mesin-mesin ini akan memanfaatkan makanan untuk dia bisa membuat struktur dan juga membuat mesin-mesin lagi. Begitu kira-kira. Kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan semua input yang ada untuk tumbuh dan berkembang. Dan pola ini merupakan hasil atau merupakan barang yang diturunkan dari kedua orang tua kita melalui mekanisme tertentu.
Nah, dalam manusia, DNA ini ada di dalam sel, dan di dalam sel ini ada dua lokasi tempat DNA ini berdiam, yaitu di dalam inti sel dan di dalam mitokondria. Nanti saya perlihatkan. Nah, setiap sel di dalam satu individu itu memiliki DNA yang sama, karena kita berasal dari satu sel yang merupakan gabungan dari sel telur dan juga sel sperma. Nah, kemudian satu sel ini membelah diri menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya, sampai ada miliaran sel, di mana DNA-nya itu sama semua. Jadi kita bisa berharap bahwa baik dari sel-sel darah kita, kemudian ada sel-sel kulit, sel otot, sel pada akar rambut, dan seterusnya, itu isinya sama DNA-nya. Nah, sedangkan kondisi manusia sendiri bukan hanya ditentukan oleh DNA ini ternyata, tetapi juga bagaimana lingkungan itu akan mempengaruhi, dan DNA ini akan menentukan seperti apa respon kita terhadap lingkungan. Nah, yang menarik adalah molekul DNA ini sangat kompleks, tetapi juga sangat sederhana. Kenapa saya katakan demikian? Sangat sederhana karena hanya terdiri dari 4 molekul. Jadi 4 molekul ini saja yang kemudian tersusun secara memanjang dan berpasangan. Jadi ada 4 molekul ini kita sebut adenin, timin, guanin, sitosin, itu saling berpasangan, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, kemudian membentuk rantai yang sangat panjang. Nah, rantai molekul ini urutannya itu menjadi sangat penting, karena ketika urutannya berbeda, maka akan memunculkan sifat yang berbeda. Unit molekulnya sama pada seluruh makhluk. Jadi pada hewan, pada tumbuhan juga molekul yang tersusun, itu molekulnya hanya 4 ini. Dan perbedaannya adalah pada susunannya, ya, urutannya, dan juga pada panjangnya, ya, serta penerjemahannya. Jadi bagaimana resep masakan ini akan diterjemahkan, itu akan berbeda antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau kita lihat ukurannya, ini luar biasa sekali. Jadi diameter DNA itu 2,5 nanometer, ya. Diameter itu lebarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sering melihat gambar seperti ini, gitu ya, yang ini panjang sekali. Nah, diameternya itu 2,5 nanometer. Itu jauh atau 1/1000 dari panjang bakteri. Jadi kalau kita bisa melihat bakteri melalui mikroskop biasa, tetapi DNA ini kita tidak bisa melihatnya pada mikroskop biasa, kecuali mikroskop elektron. Itu pun hanya berupa benang saja. Jadi detailnya itu sebetulnya tidak pernah bisa kita lihat dengan baik. Jadi apa yang kita lihat gambar berupa ulir seperti ini itu merupakan teori saja. Teori berdasarkan struktur molekul dan sebagainya, kita berteori bahwa bentuknya seperti itu. Tapi kita sendiri tidak pernah bisa melihatnya persis seperti itu karena sangat kecil. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan tetesan air, itu 1/1000. Jadi diameternya itu 1/1000 dari tetesan air yang ukurannya kira-kira 2,5 milimeter, ya, kecil sekali. Nah, DNA ini ada di dalam sel, sedangkan sel sendiri itu diameternya 10 sampai 20 mikrometer. Jadi kecil sekali ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi DNA ini ada di 2 lokasi, yaitu yang saya perlihatkan di sini, inti sel di tengah-tengah ini, dan juga ada yang berada di mitokondria. Mitokondria ini mesin energi di dalam sel kita. Di situ juga ada DNA-nya, cuma panjangnya berbeda. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi ada di inti, kemudian ada juga di DNA mitokondria. Nah, DNA inti ini mungkin yang paling menarik juga untuk dipelajari, ya, karena informasi yang terkandung di dalamnya itu luar biasa banyak. Bahkan sampai sekarang riset itu belum selesai juga untuk mengetahui bagaimana sebetulnya atau apa fungsi dari urutan yang ada di situ. Jadi resep masakan apa saja yang bisa dibuat di situ, itu belum diketahui semuanya, gitu ya. Masih terus berjalan risetnya. Dan DNA inti panjang sekali. Jadi kalau tadi saya memperlihatkan urutan molekul, itu DNA inti panjangnya 3,3 miliar pasang. Ya, pasangan itu yang ini Bapak Ibu sekalian, yang seperti gambar tangga ini pasangan-pasangan. Nah, ini urutannya ada 3,3 miliar.
Dan kalau tadi diameternya hanya 2,5 nanometer, panjangnya itu bisa sampai 1,2 meter. Jadi panjang sekali. Ya kalau 1,2 meter itu tinggi anak kecil ya, itu panjangnya segitu. Dan Ibu bisa bayangkan, Ibu Bapak sekalian, bahwa DNA yang panjang seperti benang yang sangat panjang ini kemudian diatur, didesain sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke dalam inti sel yang sangat kecil seperti yang saya perlihatkan di sini. Diameter inti sel itu hanya 5 mikrometer. 5 mikrometer itu adalah 5 kali 1/1000 ya, meter gitu. Nah, padahal panjang benang ini adalah 1,2 meter. Itu luar biasa sekali. Dengan mekanisme tertentu, diulir, benang ini Ibu bayangkan bisa diulir, kemudian diulir lagi, mirip seperti bentuknya tali atau kabel telepon zaman dulu, telepon rumah. Nah, seperti itu, kemudian dipadatkan lagi, sehingga bisa masuk ke lokasi yang sangat kecil. Nah, DNA ini pada manusia hanya ada DNA inti pada manusia hanya ada sepasang, tetapi kita bisa bagi-bagi menjadi 23 pasang kelompok begitu ya. Yang kita sebut 22 pasangnya adalah kromosom autosomal, sedangkan satu pasang itu adalah kromosom seks ya yang menentukan apakah manusia ini orang ini menjadi laki-laki atau perempuan. Saya kira kita semua mengenal ada kromosom seks XX untuk wanita dan untuk laki-laki ada XY. Sedangkan sisanya kita sebut sebagai kromosom autosomal, di mana di situ terdapat fungsi-fungsi untuk menghasilkan protein, menghasilkan mesin-mesin kehidupan, gitu itu di kromosom autosomal. Sedangkan yang XY ini kita kenal akan menentukan apakah makhluk ini akan menjadi laki-laki atau perempuan. Nah, pada DNA ini saya sebut bahwa kita mempunyai DNA inti itu di dalam setiap sel itu sepasang. Nah, sepasangan ini satu berasal dari ayah, satu berasal dari ibu. Nah, bagaimana DNA ini diturunkan? Jadi pada saat pembuahan, kepala sel sperma ini atau dari sel nutfah pria ini akan membawa 23 kromosom yang akan masuk ke dalam sel telur yang juga memiliki 23 kromosom sehingga nanti jumlahnya adalah 23 pasang. Gitu, total 46. Jadi anak itu mendapat DNA inti 50% dari ibu, 50% dari ayah. Kemudian setelah sel telur ini dibuahi, itu akan membelah diri menjadi 2, jadi 4, kemudian menjadi 8, 16, dan seterusnya, yang membawa DNA yang persis sama. Jadi dia menggandakan diri sehingga setiap sel itu akan membawa DNA yang juga persis sama. Jumlah sel sendiri dalam tubuh ini kurang lebih 28 triliun. Jadi bisa dibayangkan bahwa dari satu sel ketika dibuahi sampai pada waktu tertentu beberapa minggu, itu jumlah sel sudah 28 triliun gitu kira-kira ya. Jadi kemudian nanti akan bertumbuh lagi menjadi lebih besar sehingga jumlahnya 28 triliun pada masa dewasa. Kurang lebih demikian. Nah, karena sifat keturunan ini, maka kita bisa menyusun suatu konsep tentang pohon keturunan berdasarkan kromosom autosomal ya. Jadi kalau seorang laki-laki dia mendapatkan pria ini mendapatkan DNA setengah dari kakek, setengah dari nenek kan demikian. Kemudian seorang wanita setengah dari orang tuanya juga. Jadi seorang laki-laki mendapatkan 50% dari ayah, 50% dari ibu. Kemudian wanita juga memperoleh DNA-nya 50% dari ayah, 50% dari ibu. Nah, bagaimana dia menurunkan kepada anaknya? Jadi nanti kemungkinan ada berbagai variasi anak begitu. Jadi kalau di sini digambarkan dengan hijau tua atau biru dengan kuning, kemudian hijau dengan merah. Nah, nanti ada variasi berpasangan di mana hijau dengan biru dengan hijau, kemudian kuning dengan merah, biru dengan merah, kuning dengan hijau dan seterusnya. Jadi ada 4 kemungkinan variasi DNA pada anak-anak mereka. Belum tentu yang lahir yang mana, jadi bisa saja ada yang sama, bisa ada yang berbeda.
Nah, jika anak ini, salah satu anak kemudian menikah dengan orang lain, maka sama, si pasangannya ini juga mendapatkan setengah DNA dari ibu, setengah DNA dari ayahnya, dan akan melahirkan 4 variasi yang juga baru, begitu. Jadi disinilah konsep dari variasi DNA di dalam populasi manusia, bahwa ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, konsekuensinya variasi yang sangat banyak pada umat manusia, dan kalau dari sudut pandang forensik ini memiliki manfaat karena forensik itu fokus pada bagaimana mengenali DNA yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain sehingga kita bisa mengidentifikasi. Karena apa? Karena DNA seseorang itu bisa sama dengan kerabatnya, khususnya dengan ayah ibunya, sehingga kalau bisa ada dicocokkan begitu, kita bisa mengenali, oh, ini orang ini merupakan anak dari pasangan itu, gitu. Itu konsep dari identifikasi forensik. Nah, demikian pula kalau misalnya ayah ibunya sudah tidak ada, maka mungkin saja kita bisa mencocokkan dengan kerabat yang lain, ya, karena seorang anak bisa punya kesamaan dengan kakak atau adiknya, meskipun tidak seperti kita tidak bisa mencocokkannya seperti kepada ayah ibunya, tetapi dengan kerabatnya ada kemungkinan ada yang sama juga. Nah, itu yang barusan saya perlihatkan adalah pohon keturunan berdasarkan DNA inti otosomal tadi, ya, kromosom otosomal. Nah, untuk kromosom seks ini juga menarik, ada hal yang menarik. Khususnya untuk kromosom Y. Kromosom Y ini khas pada laki-laki. Jadi seorang laki-laki dia mendapatkan kromosom Y dari ayahnya. Jadi hanya dari ayahnya, karena perempuan tidak ada kromosom Y. Jadi ketika dia menikah dengan seseorang, seorang wanita tidak punya kromosom Y, tapi ketika dia punya anak, maka anak laki-lakinya akan membawa kromosom Y yang sama dari ayahnya. Gitu ya. Itu sama persis kalau ini, karena tidak ada campuran dari ibu. Nah, jika seorang anak perempuannya ini menikah dengan laki-laki, maka laki-laki ini akan membawa kromosom Y dari orang tua yang lain, kan gitu. Dan kemudian akan menurunkan anak laki-laki yang membawa kromosom Y yang berbeda dengan paman-pamannya yang dari ibu, begitu. Karena si ibunya ini tidak akan menurunkan kromosom Y. Dan kromosom Y dari kakek yang tadi hanya akan diturunkan melalui anak laki-laki. Kira-kira demikian. Nah, ini juga punya manfaat untuk tes DNA dalam forensik, ya, karena alasan-alasan tertentu, misalnya DNA inti tidak bisa diperiksa, maka untuk mengetahui apakah seorang korban ini adalah anak laki-laki dari seorang pria, maka kita bisa mencocokkan itu. Dan ini kalau dicocokkan dengan kakak yang kita duga sebagai kakak laki-laki atau adik laki-lakinya, maka akan juga sesuai. Bahkan bisa sampai cucunya akan bisa dicocokkan dengan paman-pamannya dari pihak ayah karena kromosom Y-nya akan sama. Jadi ini bermanfaat juga untuk forensik. Bahkan ini dipakai juga untuk menganalisis kekerabatan yang sangat jauh. Misalnya, apakah seorang laki-laki adalah keturunan ke-20 dari Sultan Jogja misalnya. Itu kalau ditarik ke atas itu juga bisa gitu ya. Jadi sangat bermanfaat selama jalur laki-laki ini dipertahankan gitu ya. Kalau sudah anak laki perempuan, maka dia tidak akan menurunkannya kepada anak laki-laki. Ya, nah agak berbeda dengan DNA inti. DNA yang ada di dalam mitokondria ini panjangnya jauh lebih pendek daripada DNA inti. Dia panjangnya hanya 16.000 saja. Nah, tetapi yang menarik adalah DNA mitokondria ini pertama dia hanya ada di dalam sel, ada pada semua sel, berbeda dengan DNA inti. Kalau DNA inti itu tentu adanya pada sel yang berinti. Nah, karena di dalam tubuh kita juga ada sel-sel yang tidak berinti. Misalnya kalau kita cabut rambut kita, maka sel-sel pada akar rambut itu punya inti, tetapi sel-sel pada batang rambut itu tidak ada inti selnya. Ya, sehingga di situ batang rambut itu tidak bisa dipakai untuk pemeriksaan DNA inti. Tapi di situ ada mitokondria. Nah, di situ kita bisa periksa DNA mitokondrianya. Atau misalnya pada tulang atau gigi, misalnya gigi bagian dalamnya itu juga
Kalau mohon maaf, pada korban terbakar misalnya, itu pemeriksaan DNA inti agak sulit dilakukan, maka kita bisa coba dengan pemeriksaan DNA mitokondria, karena di situ ada masih banyak DNA mitokondrianya meskipun pada sel-sel di permukaan tulang itu sudah tidak ada intinya. Demikian pula pada batang rambut ya. Ketika ada batang rambut, kita bisa pakai periksa DNA mitokondria, tetapi kita tidak bisa periksa DNA inti. Demikian pula pada trombosit, atau misalnya begini, sel-sel kulit kita itu kalau memegang sesuatu itu akan apa namanya, akan tertinggal sebagian di barang yang kita pegang, gitu, yang sedang memegang pulpen misalnya. Nah, ketika sesudah memegang pulpen ini ada sel-sel tertinggal pada pulpen. Nah, ketika kita ambil pulpennya, kita ambil periksa di laboratorium, itu DNA mitokondrianya bisa kita lihat ya, sehingga ini dipakai untuk tes DNA misalnya pada perkara-perkara kriminal dan lain sebagainya. Atau pada kerah misalnya, kerah pakaian pria itu di situ tertinggal sel-sel kulit dari leher. Nah, itu juga bisa diambil, bisa kita periksa DNA mitokondrianya. Demikian pula pada tulang belulang yang sudah lama misalnya, atau pada trombosit dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari DNA mitokondria ini adalah dia 100% itu diturunkan dari ibu. Kenapa demikian? Karena pada saat pembuahan itu sel sperma yang masuk itu hanya kepalanya saja, sedangkan mitokondria pada sel sperma ini berada pada ekor yang tidak ikut masuk ke dalam telur, gitu. Sehingga si bapak ini, sel sperma dari bapak ini tidak menyumbangkan DNA mitokondrianya ke dalam sel telur, ke dalam anak apa namanya zigot atau embrio, sehingga seorang anak tidak mendapatkan DNA mitokondria dari ayah, tapi 100% dari ibu. Tapi ini juga punya manfaat. Jadi kalau dilihat di pohon keturunan ini, ibu ini akan menurunkan DNA mitokondrianya kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, ya, karena apa namanya, DNA mitokondrianya berasal dari sel telur. Nah, tetapi hanya anak perempuan yang akan menurunkan kepada cucu nanti, sedangkan anak laki-laki itu karena sama dia spermanya juga tidak akan menyumbangkan DNA mitokondria kepada anak-anaknya, maka cucu dari pihak anak laki-laki ini hanya akan membawa DNA mitokondria dari menantu yang perempuan, kira-kira demikian. Nah, dari DNA mitokondria ini yang menarik adalah kalau tadi saya memperlihatkan kemungkinan mengecek keturunan dari pihak laki-laki ya tadi, dari seorang laki-laki apakah keturunan dari Raja Inggris misalnya, begitu jauh bisa selama keturunan laki-laki ini tidak putus. Nah, kalau DNA mitokondria ini justru kita bisa mengecek apa namanya, keturunan dari jalur ibu, meskipun anak laki-laki atau anak perempuan, karena anak laki-laki pun mendapatkan DNA mitokondria dari jalur ibu. Sehingga pada tahun 1981 ini muncul teori yang menarik yang disebut sebagai Eve hipotesis atau hipotesis Hawa, yang memperkirakan bahwa manusia di seluruh dunia ini berasal dari Afrika Tengah. Itu kenapa? Karena di Afrika Tengah ini ditemukan DNA mitokondria yang ada pada seluruh manusia di dunia. Jadi variasi DNA mitokondria di seluruh dunia ini ada di daerah Afrika Tengah. Jadi perkiraannya adalah dimanapun manusia ini berada itu berasal dari Afrika Tengah, gitu. Sehingga muncul teori migrasi. Jadi kira-kira 150.000 atau 400.000 tahun yang lalu dari Afrika Tengah ini terjadi migrasi ke utara. Ke utara, kemudian 2 kali migrasinya. Kemudian dari Afrika Utara ini, dari daerah Mesir, Timur Tengah, dan seterusnya, itu ada yang berpindah ke Eropa, kemudian ada yang pindah ke India, bergeser ke, ada yang juga ke Cina, dari Cina ke selatan, ke Indonesia, kemudian ke Australia, kemudian ada juga yang ke utara, ke daerah Siberia, dari Siberia menyeberang ke Amerika, benua Amerika Utara, kemudian ke Amerika Selatan. Itu terjadi sekitar teorinya 150.000 sampai 400.000 tahun yang lalu berpindahnya. Sebelum ada transportasi yang memadai tentu saja. Nah, setelah itu ada migrasi-migrasi lagi dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dan seterusnya.
barulah muncul semakin lama semakin cepat pencampuran manusia ini, tetapi sampai sekarang masih bisa ditelusuri, di track ya, bahwa manusia itu kemungkinan berasal dari Afrika Tengah. Nah, bagaimana DNA ini berperan dalam kehidupan? Saya sudah singgung tadi bahwa kita fokus saja pada DNA inti. DNA itu panjang sekali, dan isinya rupanya ada yang kita sebut sebagai gen, ada juga yang bukan gen. Kenapa demikian? Nah, yang kita sebut gen ini merupakan resep ya untuk menghasilkan mesin kehidupan, ya, yang kita sebut sebagai enzim. Apa itu enzim? Enzim itu adalah mesin biologis sebetulnya. Dia diproduksi dengan resep berasal dari DNA. DNA ini menghasilkan mesin yang nanti akan berfungsi dalam metabolisme tubuh. Sebagai contoh adalah mesin yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah enzim untuk mencerna glukosa atau gula. Jadi kita kan makan, kemudian nanti menghasilkan ada gula-gula yang sederhana. Nah, nanti di dalam tubuh kita gula yang sederhana ini akan diolah oleh mesin ini untuk menjadi energi. Tanpa itu, maka kita tidak bisa mencerna gula yang kita makan, sehingga orangnya tidak akan mendapatkan energi yang cukup. Nah, karena pentingnya mesin ini, maka kita bisa bayangkan resep antara satu manusia dengan manusia yang lain itu harus kurang lebih sama. Karena kalau berbeda, tentu nanti mesinnya akan kurang baik untuk bisa mencerna gula. Sehingga orang ini tidak akan bisa mencerna gula dengan baik dan menjadi sakit. Itu contoh yang paling sederhana, ya, bagaimana pentingnya kesamaan gen antara satu manusia dengan manusia yang lain untuk menghasilkan mesin-mesin biologis yang sangat penting. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam rangkaian yang 3 miliar itu ada bagian-bagian yang persis sama antara satu manusia dengan manusia lain. Tetapi yang menarik adalah ada juga bagian-bagian yang tidak sama, yang kita tidak tahu sampai saat ini mengapa itu tidak sama di daerah itu. Dan justru untuk forensik yang penting itu justru daerah yang tidak samanya itu, karena kita bisa membedakan antara satu manusia dengan manusia lain. Dan kalau kita kembali pada gambar yang ini, maka kita bisa memahami dalam perjalanan sejarah manusia yang sangat panjang, seandainya teori ini benar, maka manusia itu cenderung untuk kawin dengan atau menikah atau kawin ya dengan orang yang lokasinya atau jaraknya dekat dengan dia. Jadi satu kampung begitu ya, kawin dengan sesama orang kampung di situ, karena apalagi zaman dulu itu kan transportasi tidak mudah, sekarang juga masih tidak mudah. Nah, cenderung orang kawin dengan yang dekat dan beranak di situ, kemudian menikah dengan kerabatnya, dengan tetangganya yang jaraknya dekat di situ. Sehingga ada fenomena bahwa variasi genetik ini juga mengelompok pada kelompok etnis, gitu. Jadi saya kira di sini banyak orang Minang, itu kemungkinan ada kemiripan, yang banyak kemiripan antara orang Minang satu dengan yang lain. Nah, kalau orang Batak misalnya juga demikian, cenderung menikah dengan sesamanya begitu ya. Orang Sunda juga mungkin demikian, orang Jawa juga demikian. Jadi ada kekhasan antara satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain masing-masing gitu ya. Tetapi di dalamnya juga antara orang Minang satu dengan yang lain ada juga perbedaan-perbedaan ya yang sangat spesifik begitu. Jadi ini menarik karena bisa dipakai juga untuk menelusuri ketika kita tidak mengenali seseorang, misalnya mohon maaf ada jenazah tidak dikenal, itu juga kita secara teoritis bisa memperkirakan ini kira-kira orang mana gitu. Dan tes ini sudah komersil ya di negara maju itu sudah komersil, kira-kira orang ini ancestor atau apa nenek moyangnya itu berasal dari mana begitu. Meskipun ya tentu saja ini nanti melibatkan statistik ya, sehingga ada yang disebut sebagai probability atau persentase kemungkinan dan seterusnya gitu. Tetapi ini merupakan fenomena yang sangat menarik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah DNA bisa berubah? Nah, rupanya karena faktor-faktor lingkungan, DNA ini bisa berubah. Bisa berubah dalam arti molekul-molekul yang ada di dalamnya bisa secara spesifik berubah. Misalnya tadi adenin menjadi sitosin, timin menjadi guanin, dan seterusnya. Nah, rupanya ini punya konsekuensi.
Kalau perubahan ini terjadi pada gen tadi yang akan menghasilkan mesin kehidupan, maka si mesin ini akan berubah bentuk, ya, yang dihasilkan, protein yang dihasilkan akan berubah bentuk, dan kalau berubah bentuk nanti akan berakibat dia berubah pula fungsinya, apakah menjadi lebih buruk, bisa, tapi bisa juga menjadi lebih baik gitu. Jadi kata perubahan atau mutasi DNA itu sebetulnya kata yang netral. Dalam arti kita tidak selalu memperoleh konsekuensi buruk dari mutasi itu, tetapi juga mungkin ada konsekuensi yang negatif dari akibat perubahan tersebut dan menghasilkan seseorang dengan penyakit tertentu. Gitu. Jadi jika ada perubahan bisa ada menjadi kelainan bawaan, bisa menjadi sakit, atau sebaliknya menjadi lebih tahan terhadap tantangan lingkungan. Sebagai contoh adalah dalam tanda kutip penyakit, ya, sickle cell anemia. Jadi sickle cell anemia itu begini, ada kelainan bentuk pada sel darah merahnya, gitu ya, sehingga mirip seperti bulan sabit. Nah, ini ternyata diketahui mengakibatkan seseorang ini sakit kalau terjadi pada orang Indonesia misalnya, ya, anemi. Tetapi jika pada orang Mesir, ya, orang Timur Tengah sana, orang dengan sickle cell anemia ini menjadi lebih tahan terhadap malaria, ya. Ini memperlihatkan bagaimana bahwa mutasi ini bisa ada konsekuensi menjadi baik pada seseorang dengan lingkungan tertentu, tetapi juga bisa menjadi buruk pada manusia di lingkungan yang lain. Nah, bagaimana mutasi ini atau perubahan DNA ini dapat menyebabkan penyakit? Ya, tadi sudah disinggung, saya kira karena ada kelainan mesin kehidupan yang sebagai dampak dari mutasi ini, maka bisa menjadi penyakit, dan penyakit ini bisa terjadi hanya pada orang tersebut, ya, karena misalnya perubahannya itu terjadi pada daerah-daerah atau organ-organ yang tidak terlalu yang khusus begitu, ya, tetapi dia juga tidak akan menurunkannya pada anak-anaknya. Tetapi ada juga kelainan-kelainan atau mutasi genetik ini yang diturunkan, ya, diturunkan jika pada salah satu pihak saja tidak akan menjadi sakit, tetapi kalau dua pasangan ibu ayah ini membawa DNA yang mutasi ini, kemudian punya anak, karena anak ini dapat setengah dari ibu dan dapat setengah dari ayah, maka justru menjadi sakit gitu. Jadi bisa saja orang dengan mutasi DNA tidak mengalami kelainan, tetapi kalau dia menikah dengan orang yang juga punya kelainan yang kurang lebih sama, tetapi kemudian punya anak, nah anaknya ini yang sakit gitu. Dan yang menarik, ya, seperti kita lihat tadi pohon keturunan, kita itu bisa mengecek ketika ada mutasi di satu orang, mungkin saja itu ada kerabatnya juga yang punya mutasi seperti itu. Maka kita kenal kalau di negara maju sudah sangat berkembang konseling genetik. Jadi seseorang yang sebelum menikah dan merencanakan punya anak, itu dicek dulu faktor-faktor mutasi DNA yang mungkin saja kalau ada kesamaan antara ibu dengan ayah nanti menghasilkan anak yang sakit, sehingga mereka dianjurkan untuk tidak menikah atau tidak punya anak. Itu konseling genetik seperti itu. Tapi di Indonesia ini masih belum berkembang dengan banyak berkembang. Nah, kemudian ternyata berdasarkan penelitian bahwa ketika seseorang itu memiliki mutasi DNA atau DNA yang berubah tadi, itu setelah dianalisis ternyata bisa sakit, bisa tidak, ya. Jadi belum tentu bahwa seseorang dengan mutasi DNA itu bisa 100% pasti sakit. Itu tidak juga demikian. Ini contoh yang menarik adalah pada mutasi gen BRCA1 dan 2, ya, yang terkait dengan penyakit kanker payudara. Persentasenya berapa? Persentase pada mutasi tertentu pada gen ini itu bisa 94% kemungkinan orang ini menjadi sakit kanker payudara di kemudian hari. Jadi itu hasil statistiknya, hasil analisisnya. Nah, pertanyaannya apakah yang punya mutasi seperti ini bisa kita sebut sakit atau tidak? Karena kan analisis atau penelitian hanya mengatakan bahwa kemungkinan orang ini akan sakit di kemudian hari 94%, kan begitu.
94% itu adalah persentase yang sangat besar tentang kemungkinan penyakit. Tetapi apakah bisa kita sebut sakit sebelum orang ini kelihatan ada kanker payudaranya? Kan sulit juga kita jawab. Nah, ternyata mutasi ini juga diturunkan, ya, diturunkan. Seperti contoh yang ini tahun 2000, sekitar tahun 2008 atau 2007, 2012 ya, 2013. Tapi ini sebetulnya fenomena ini sejak 2008 sudah muncul diskusi di Amerika Serikat. Kenapa? Karena ternyata ada wanita-wanita yang diketahui memiliki mutasi ini, jadi yang tadi 94% kemungkinan sakit gitu menjadi kanker payudara, mereka memilih untuk mengangkat payudaranya. Daripada sakit di kemudian hari, lebih baik saya mengangkat payudara, mengoperasinya, menghilangkan payudara saya hari ini. Gitu ya. Salah satu orang yang terkenal yang melakukan itu adalah Angelina Jolie. Jadi Angelina Jolie itu punya ibu dan bibi, ya tante begitu, yang memiliki mutasi DNA tersebut dan menjadi kanker payudara dan kemudian sakit dan meninggal dunia. Jadi Angelina juga setelah diperiksa ternyata juga memiliki mutasi tersebut sehingga memilih untuk melakukan mastektomi atau pengangkatan payudara hari ini meskipun dia tidak menunjukkan ada sel-sel kanker di payudaranya. Tapi untuk daripada saya sakit di kemudian hari, lebih baik saya lakukan operasi sekarang. Itu yang terjadi dan bukan hanya dia. Jadi ini sudah cukup populer sejak 2008 ya. Jadi kontroversi tahun 2008. Nah, sekarang saya tidak tahu, saya belum meneliti lagi publikasi sejauh mana orang melakukan hal ini. Nah, tetapi ini merupakan hal yang sudah diterima di Amerika Serikat. Nah, tadi kita lihat ya berdasarkan pohon keturunan bahwa orang-orang yang berkerabat itu kemungkinan memiliki profil yang kurang lebih sama atau mendekati. Pertanyaannya adalah jika seseorang diketahui punya mutasi DNA yang bisa menyebabkan penyakit, meskipun belum sakit, apakah juga kita bisa menganjurkan bahwa kerabatnya juga nanti diperiksa juga supaya cepat diketahui gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang apa namanya yang Mungkin sering lagi lah ya, kami yang di bawah enggak ibu kamar mandi ya. ya. Ya, bocor. Mungkin Ya. Nah, tetapi misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu yang sangat berat, ya, misalnya di Jawa Barat ini angka penyakit talasemia, di mana ada kelainan darah yang diturunkan jika ada ayah atau ibu yang tidak sakit biasanya, tetapi dia membawa mutasi yang mengakibatkan talasemia pada anak-anaknya. Nah, ini menjadi penelitian yang cukup banyak dilakukan di daerah Jawa Barat, gitu, untuk memperlihatkan sejauh mana masyarakat Sunda itu memiliki gen talasemia. Nah, sehingga nanti ujungnya itu bisa pada pembuatan kebijakan misalnya khusus untuk orang Sunda karena angka talasemianya tinggi, maka dia harus diperiksa dulu gen talasemia apakah ada gen untuk yang apa namanya yang terkait dengan talasemia sehingga bisa mencegah menghasilkan anak yang juga punya talasemia, ya. Nah, ini di Indonesia belum banyak dilakukan karena masih kontroversial mengenai tes sebelum pernikahan, ya. Kalau di negara barat itu sudah bahkan setelah pernikahan lalu anaknya masih berupa misalnya untuk bayi tabung itu dicek dulu nih apakah nanti embrionya ini membawa penyakit atau tidak, nanti yang membawa penyakit itu dibuang begitu ya. Jadi pertanyaannya apakah embrio ini sudah bisa kita sebut anak atau belum. Nah, itu juga menjadi kontroversi. Nah, terakhir adalah tentang makanannya, makanan. Jadi manusia itu tambah banyak di dunia ini, sekarang hampir 8 miliar, makanan tidak cukup, nah, sehingga manusia berusaha untuk menghasilkan makanan yang tahan dengan tahan busuk misalnya, kemudian dengan ukuran yang lebih besar misalnya, tahan untuk ditransport ke tempat lain, dan lain sebagainya. Ini contohnya yang kita lihat di atas itu tomat, ya, tomat yang biasa yang kita temukan di alam itu cepat busuk, tetapi hasil rekayasa genetik dari tumbuhan itu bisa menjadi lebih tahan busuk, kulitnya lebih tebal, kemudian atau lebih merah, lebih enak, semangka tidak ada bijinya, kedelai itu besar-besar sekali dan tahan terhadap pembusukan, gitu ya. Ini yang kita impor kedelai dari Amerika Serikat kemungkinan besar adalah hasil rekayasa genetik.
Nah, pertanyaannya adalah apakah produk hasil rekayasa genetika ini tidak akan berakibat terhadap manusia? Ini masih kontroversi. Jadi beberapa teori mengatakan bahwa akan menimbulkan alergi, bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan resistensi terhadap antibiotik karena produksi rekayasa genetika ini menggunakan gen antibiotik gitu. Nah, tapi ini juga kontroversi karena di sisi lain kita membutuhkan makanan dengan kualitas yang lebih banyak dan lebih tahan lama, gitu. Akibatnya seperti apa? Ini masih pertanyaan besar karena penelitian belum bisa memastikan semua ini. Demikian, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan presentasi. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berdiskusi dengan belum tentu saya bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak sekalian, tetapi ini bisa menjadi bahan pemikiran kita ke depan khususnya tentang kontroversi dari berbagai teknologi yang dirancang dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan manusia, tapi kita tidak tahu efek jangka panjangnya seperti apa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prof. Yoni. Kita semua sudah diberi pencerahan terhadap lingkungan yang kecil gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita dengan narasumber yang berbeda didapat bahwa ada 17 triliun bintang ya di bawah langit yang pertama. Hari ini di dalam tubuh kita ketahui ada 28 triliun sel ya dalam satu tubuh manusia, yang mikro ya, ini tadi yang makro, yang genetiknya sama gitu ya. Baik, saya lihat sudah ada banyak pertanyaan.